Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa peserta mata kuliah kajian ketahanan nasional. Sekarang ini kita memasuki pekan kelima dari perkuliahan kita. Kita masih membahas tentang Astagatra sebagai model ketahanan nasional Indonesia. Namun kita akan membahas satu aspek dari Trigatra dan satu aspek dari Pancagatra, di mana pekan kelima ini kita akan membahas Gatra sumber daya manusia dan Gatra ideologi. Di bagian awal kita akan bicara tentang Gatra sumber daya manusia atau demografi. Nah, saya berharap dari mahasiswa sudah belajar mandiri, sudah membuat tugas terstruktur, dan sudah diupload tugasnya di menu tugas sekolah, juga sudah diketik intisarinya di menu forum sekolah. Nah, di bagian awal ini kita akan membahas tentang bagaimana sih perwujudan dari Gatra demografi itu. Nah, Indonesia ini kan bukan hanya wilayahnya yang luas seperti yang kita bahas di Gatra geografi, tapi penduduknya juga banyak. Nah, penduduknya juga banyak. Jadi kalau kita bicara Gatra demografi, berarti kita bicara Gatra penduduk, di mana Gatra ini sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Karena dia menjadi potensi pertahanan bagi negeri ini. Ya, karena kalau kita bicara Gatra pertahanan dan keamanan, kan sistemnya Indonesia itu namanya Hamkan-Rata. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Nanti kita bahas itu tersendiri di Gatra Hankam. Nah, bahwa kalau kita bicara Gatra penduduk itu terkait dengan jumlahnya, terkait dengan komposisinya, terkait dengan persebarannya, dan juga kualitasnya. Nah, tentu di Indonesia ini ada dinamika, ada keadaan yang tentu kompleks sifatnya ya. Kita jumlahnya banyak, kemarin kita bahas bahwa kita ini 34 provinsi, 500 lebih kabupaten kota, 80.000 lebih desa kelurahan, dan itu 17.000 pulau. Nah, ini sebarannya ini menjadi persoalan karena ada daerah yang padat, ada daerah yang penduduknya jarang ya, tingkat kepadatannya rendah. Komposisi, alhamdulillah saya pikir Indonesia ini komposisi penduduknya luar biasa. Malah kita disebut memiliki keuntungan dari postur demografi kita, di mana usia produktifnya banyak. Apalagi nanti 2040, 2020 sampai 45 itu kan kita akan dapat bonus komposisi demografi yang luar biasa. Pertanyaan besarnya tentu ada pada kualitasnya. Nah, itu jadi persoalan karena IPM kita, indeks pembangunan manusia kita tentu akan menunjukkan sejauh mana itu kualitas manusia kita. Kualitas pendidikannya, kualitas kesehatannya, pendapatannya, itu jadi sedikit masalah ya, karena jumlah yang banyak tidak berkualitas itu bisa jadi beban negara. Nah, penduduk yang produktif atau yang biasa disebut sebagai SDM yang berkualitas itu mempunyai korelasi positif di dalam pemanfaatan sumber daya alam. Juga terkait dengan menjaga kelestarian lingkungan, baik fisik maupun sosialnya. Jadi kalau masyarakatnya, ini kaitannya juga dengan yang kita bahas kemarin, ada namanya ketahanan individu, ketahanan lingkungan. Jadi kalau manusia-manusia Indonesia itu punya pendapatan karena ada pekerjaan tetapnya, maka dia akan produktif, lalu kemudian dia akan menjaga tentu bagaimana harmoni kehidupannya dengan masyarakat. Dia juga akan memiliki pengetahuan yang cukup bahwa lingkungan perlu dijaga agar tidak rusak, karena supportnya terhadap kehidupan itu akan sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia dan negara sebagai sebuah ruang hidup ya. Oke, ini bagannya, bahwa kependudukan dan permasalahan lingkungan itu mencakup dinamika penduduk. Bicara dinamika itu ada kelahiran, kematian, ada perpindahan ya, ada urbanisasi, itu masalah juga, bahwa di kota ada lapangan kerja, di desa terbatas, akhirnya kemudian semua urbanisasi terjadi, lalu masalah di kota muncul. Nah, tapi kan sekarang ada kemarin kita sudah bahas ya, bahwa salah satu upaya sebenarnya untuk menyelesaikan masalah adalah dengan membangun desa.
Ada undang-undang desa, ada dana desa di situ. Harapannya ada badan usaha milik desa yang bisa menstimulan pengelolaan sumber daya alam di desa yang membuat lapangan kerja terbuka sehingga penduduk desa itu tidak perlu ke kota gitu. Itu harapannya sebenarnya. Ada kelahiran, kematian itu juga sebuah realita di kondisi pandemi ini kan ya banyak juga lahir, banyak juga yang mati. Jadi itu yang melahirkan dinamika. Kemudian pertumbuhan. Nah, ini pertumbuhan penduduk itu mengakibatkan kepadatan. Jadi kalau pokoknya sudah banyak, kayak Indonesia ini sudah ratusan juta, ya tambah 1% saja bisa puluhan juta. Jadi ini masalah juga ya. Yang akhirnya berpengaruh kemana? Berpengaruh kepada ketersediaan pangan, lahan, air bersih, oksigen. Ya, ini banyak dikonversi. Lahan pertanian dikonversi jadi pemukiman. Nah, seperti teorinya Mas Kinder kemarin, bahwa ya negara itu seperti makhluk hidup. Artinya apa? Dia akan berkembang. Akhirnya kemudian melahirkan kompleksitas kebutuhan. Kompleksitas kebutuhan itu pasti akan melahirkan tekanan terhadap terhadap lingkungan itu. Dan tentu akan melahirkan masalah-masalah sosial kalau tidak diatasi dengan baik. Nah, kemudian kepadatan penduduk yang berpengaruh tadi ke 4 hal ini di samping kanan itu yang bisa melahirkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Air susah lagi didapatkan air bersihnya, tanah juga tidak bisa lagi menumbuhkan berbagai jenis tanaman, tidak subur lagi walaupun distimulan dengan pupuk, dengan pestisida. Justru itulah yang akhirnya melahirkan masa jenuh dari tanah. Pencemaran udara juga, industri ya, kendaraan yang semakin banyak ya. Nah, itu persoalan-persoalan dalam konteks ini. Nah, kalau kita bicara pertumbuhan penduduk dunia ya, nah ini sebenarnya bukan masalah jumlahnya ya. Jadi di sini di 2048 ini ke sekarang berada di 2021. Nah, ini sudah 7 miliar lebih penduduk bumi. Ya, 7 miliar lebih penduduk bumi. Nah, ini sebenarnya bukan persoalan jumlahnya, tapi apakah bumi dengan sumber daya yang terbatas itu dia mampu menghidupi banyak manusia. Nah, inilah manusia kan terus berkembang, sementara sumber daya semakin terkuras. Jadi manusianya bertambah, sumber daya alamnya berkurang. Ya, akhirnya kemudian kan tidak lagi secara horizontal itu, misalnya pemukiman tidak lagi horizontal, vertikal, rumah susun lah, ya apartemen lah. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa semakin terbatas lahan. Nah, akhirnya kemudian ya ini juga banyak yang memprediksi tentang akhir zaman, tentang kiamat ya, karena kalau semakin banyak manusia, semakin banyak kebutuhan, sementara sumber daya alamnya terbatas. Dari mana dia dapatkan pemenuhan kebutuhannya? Nah, itulah yang akhirnya nanti bisa melahirkan kekacauan di akhir zaman. Semua orang berebut, emas tidak berharga lagi. Mungkin air 1 gelas lebih berharga daripada emas 10 kilo. Karena air semakin terbatas, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, sehingga ya kita berharap bahwa sumber daya alam kita itu tidak mengalami masalah. Ya. Kenapa terjadi ledakan penduduk? Ini banyak, ini faktor budaya ya. Ya masih ada itu istilah banyak anak, banyak rezeki. Gitu. Ya bagus juga karena bagi masyarakat di desa yang kemudian bergelut dengan pertanian, masyarakat di pesisir yang bergelut dengan perikanan, nelayan dan seterusnya, itu kan butuh tenaga kerja. Dari mana tenaga kerja itu? Ya tentu tidak sama dengan perusahaan yang buka lapangan kerja, tapi ya mereka mendapatkan tenaga kerjanya dari mana? Dari keluarganya, dari klannya dan seterusnya. Sehingga ya memperbanyak anak, memperbanyak rezeki. Itu maksudnya. Ada tenaga kerja yang menjalankan usaha. Ya, kemudian kemajuan ilmu kedokteran, ada harapan hidup meningkat, angka kematian anak berkurang, tapi kan ini kalau bagi orang yang beragama kan tidak ada urusan dengan ini. Mau canggih itu ilmu kedokteran dan seterusnya, kalau ajal sudah ditentukan kan sebelum lahir kita sudah mendapat ketentuan ajal. Berapa usia setiap manusia ya. Tapi ya kalau kita mau bicara secara logika melihat realita ya tentu mereka yang lahir di dukun dengan fasilitas yang terbatas yang mungkin tidak steril itu bisa melahirkan bisa melahirkan masalah itu, masalah infeksi, akhirnya kemudian ada tingkat kematian ibu dan anak yang meningkat itu. Tapi ya itu satu hal yang bisa menjadi alasan kenapa kemudian ledakan penduduk terjadi, karena ya angka kematian ibu anak itu sudah berkurang pasca kemajuan ilmu kedokteran. Nah, ini yang pertama, ini ya perlu dipertanyakan juga terkait dengan alat kontrasepsi yang terbatas. Yang kemudian
ya tidak semua bisa mendapatkan, yang mendapatkan juga tidak semua mau pakai gitu. Nah, ledakan penduduk tidak melulu menjadi ancaman, ya karena siapa yang memproduksi? Ada tenaga kerja, penduduk itu. Siapa yang konsumsi itu barang-barang? Ya penduduk, orang-orang. Jadi sebenarnya penduduk yang banyak itu modal besar. Cuma ya itu tadi harus ada kualitas yang mumpuni sehingga bisa bermanfaat bagi sebuah negara. Jadi negara memiliki banyak agen-agen berkualitas untuk kemajuan pembangunan, bukan hanya sebagai objek saja. Kalau dia tidak berkualitas ya dia jadi beban. Ya, dan bisa menjadi bencana sosial, ya bisa menjadi bencana sosial. Kemudian, nah ini kita lihat per 2017, misalkan adik-adik ini sudah 5 tahun ini, sekitar 5 tahun, 4 tahun ini. Bahwa memang di Jawa itu penduduknya banyak. 78% itu penduduk Jawa Sumatera. Jawa 57%, belum lagi kemudian alhamdulillah, belum kemudian penduduk Jawa yang kemudian melakukan transmigrasi ke daerah lain, ke Sulawesi, ke Papua, Kalimantan. Nah ini. Jadi ya Jawa walaupun wilayahnya sempit, kepadatannya luar biasa. Nah, itu tadi, jadi ada masalah persebaran ini. Kemudian kalau kita lihat BPS ini penduduk miskin, nah ini. Jadi penduduk miskin itu capaiannya sekitar 10%. Ya, cuma memang mengukur kemiskinan ini kan garis kemiskinan itu kan apa namanya angka itu kalau kita bicara garis kemiskinan kan apa namanya pendapatan minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar. Garis kemiskinan itu semakin tinggi semakin bagus menunjukkan bahwa apa namanya kualitas hidup sebuah wilayah itu semakin bagus. Ya, dan ini juga bisa tidak valid ya karena mengukur angka kemiskinan itu harusnya di masa-masa susah, jangan di masa panen dan seterusnya itu. Kalau di masa paceklik apa namanya itu bisa meningkatkan itu jumlahnya. Oke, persentase mengalami penurunan, namun jumlahnya mengalami kenaikan. Ya, kalau dibandingkan dengan pertambahan penduduk kan. Nah, ini komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin di Indonesia. Nah, ini Anda bisa lihat sendiri laki-laki dan perempuan di Indonesia itu ya kurang-kurang lebih sama ya. Kurang-kurang lebih sama. Ada di kisaran 115 juta. Jadi kita ini penduduknya sudah 200-an lebih. 200-an lebih. Cuma kalau bicara antar usia itu ada ketimpangan. Jadi di usia-usia 20-an itu masih kurang lebih sama. Usia 25 itu masih kurang lebih sama. Di usia 30 sampai 34. Nah, ini yang kemudian agak-agak timpang ini. Ya, di usia 80-an itu ternyata lebih banyak perempuan. Ya, jadi 70-an juga banyak perempuan. 60-an itu masih sedikit berimbang. Jadi memang usia perempuan di Indonesia itu jauh lebih banyak di usia jumlah perempuan di usia 70-an itu lebih banyak ya, ini realita juga ini. Oke, ini diagramnya. Oke, kemudian kalau kita mau lihat komposisinya berdasarkan umur, ini belum produktif itu 60-an juta. Yang sudah tidak produktif lebih dari 64 itu 12 juta. Walaupun sebenarnya banyak di atas 64 itu masih produktif. Cuma ini dalam kategori saja ini ya, karena ya profesor kan sampai 70 tahun masih produktif. Ada yang lebih 70 tahun masih produktif. Tapi ini dalam kategorinya saja. Nah, yang produktif itu banyak sekali. Kita punya lebih 100 juta, 65%. Apalagi nanti kalau kita bicara di tahun-tahun berikutnya itu yang tidak produktif bergerak ke arah produktif itu banyak sekali. Nah, angka pengangguran, angkatan kerja kita banyak. Di kota lebih banyak menganggur dibanding di desa. Jadi tingkat pengangguran terbuka tercatat 5%. Nanti dilihat lebih lanjut lah seperti apa itu. Pengangguran terbuka itu ya dia tidak merasa menganggur, tapi dia tidak bekerja. Nah, kemudian struktur angkatan kerja kita ini berdasarkan tingkat pendidikan dari data BPS, aduh ini masih sangat timpang ya, bahwa ya hanya sekitar tidak sampai 10%
yang lulusan diploma sampai universitas. Dan banyak-banyak ini ya usia angkatan kerja kita tamatan SD atau mungkin tidak tamat juga di sektor-sektor pertanian, perkebunan kan banyak itu. Bangunan dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara data World Economic Forum ini, daya saing Indonesia itu di peringkat ke-38. Sementara Singapura itu peringkat 2, Malaysia 24, Thailand peringkat ke-37. Nah, bicara IPM kita 113, tapi ini data yang tentu perlu dibaharui ya, karena materi ini kan materi yang sangat fluktuatif tentu ya stimulannya, apalagi di masa pandemi ini bisa ada pukulan terkait dengan indeks pembangunan manusia setiap negara. Nah, ini di Asia Tenggara kalau kita melihat diagramnya Indonesia ya masih banyak juga negara di bawah kita, tapi beberapa sudah di atas kita. Oke, ini peringkat dunianya, Indonesia 113, Singapura itu 5 ya. Nah, kalau bicara indeks pembangunan manusia atau Human Development Index itu kan ada 3 yang dilihat, kesehatan, pendidikan, dan pendapatan atau daya beli. Itu patokannya. Nah, apa masalah-masalah demografi kita di Indonesia? Nah, itu yang coba nanti didiskusikan. Masalahnya tadi masalah kepadatan, masalah kualitas angkatan kerja kita, itu masalah itu. Jadi diidentifikasi masalahnya, lalu apa solusinya. Karena kalau ini tidak diselesaikan, itu bisa menjadi ancaman bagi ketahanan nasional kita. Kemudian selanjutnya kita bicara mengenai generasi. Nah, kalau kita bicara teori generasi ini sebenarnya kan ada 5, ya. Ada 5 generasi yang lahir setelah Perang Dunia Kedua dan berhubungan dengan masa kini menurut teori generasi. Jadi ada generasi baby boomer, ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z. Ini yang Z ini yang biasa disebut sebagai generasi milenial, ya. Kemudian ada generasi alpha. Nah, jadi ini X, Y, baby boomer itu mungkin sudah disebut generasi kolonial, ya. Nah, kalau kita bicara generasi-generasi tersebut, ya tentu sudah tidak produktif lagi itu baby boomer. Tapi ya generasi X, Y itu generasi produktif. Generasi Z, alpha itu yang belum produktif. Nanti kemudian Indonesia di usia 100 tahun ini ke 76 tahunnya berarti tinggal 24 tahun kemudian itu dia akan seperti ini geraknya. Dia bisa menjadi produktif nanti itu usia-usia milenial itu. Ya. Nah, kalau kita bicara baby boomer ya kira-kira beginilah gambarnya generasi baby boomer kita ya. Bahwa ya lahir antara 46 sampai 64. Nah, ini generasi yang lahir dari setelah Perang Dunia Kedua. Akhirnya kemudian dia memiliki banyak saudara ya. Ada tingkat kelahiran yang bom kelahiran di situ, ledakan penduduk. Yang kemudian generasi ini disebut generasi yang adaptif, mudah menerima dan menyesuaikan diri. Ya, dianggap generasi yang mempunyai banyak pengalaman hidup. Ya. Arif lah begitu kira-kira, ya sudah usia-usia seperti ini. Kemudian ada generasi X, ya. Generasi X itu lahir antara 1965 sampai 1980. Ya, di sini kan sudah mulai ada komputer itu. Sudah mulai komputer, TV kabel, internet, ya. Jadi penyimpanan datanya itu pakai disket ya, cuma disket dulu kan ada disket yang lebar itu, ada yang sudah agak minimalis. Kemudian MTV banyak di sini, musik ya, video games juga mulai digemari di tahun-tahun ini. Nah, cuma ya penelitian Jen Deverson dia melihat bahwa sebagian dari generasi ini memiliki tingkah laku negatif. Tidak hormat pada orang tua, mulai mengenal musik punk, ya, mencoba menggunakan ganja dan seterusnya. Itu menurut penelitiannya ini. Jadi, tapi kelebihan dari generasi X ini dianggap bahwa dia mampu beradaptasi, mampu menerima perubahan dengan baik. Disebut generasi tangguh. Jadi lahir 1965 sampai 80 itu disebut generasi tangguh. Memiliki karakter mandiri dan loyal. Sangat mengutamakan citra, ketenaran, dan uang. Tipe pekerja keras. Nah, tipe pekerja keras. Kekurangannya ya selalu menghitung kontribusi.
imbal jasa dari setiap hasil kerja. Ya ini identifikasi bahwa kemudian ada yang mungkin tidak sesuai itu ya, itu juga bisa jadi bias ya. Kemudian generasi Y. Generasi Y ini yang disebut generasi milenial atau milenial yang lahirnya ya 1981 sampai 1994. Ya. Jadi ungkapan ini sebenarnya mulai dipakai di editorial koran besar Amerika Serikat tahun 1993 di bulan Agustus. Dia banyak menggunakan teknologi komunikasi seperti email, ya, SMS, ya, kemudian media-media sosial dia gunakan. Mereka suka bermain game online, ya. Itu generasi milenial. Nah, karakteristik masing-masing individu berbeda, tergantung di mana ya dibesarkan. Nah, ada strata ekonomi sosial keluarganya, ya. Pola komunikasinya sangat terbuka dibanding generasi-generasi sebelumnya. Kenapa dia terbuka? Karena dia punya jejaring-jejaring sosial yang banyak. Pemakai media sosial yang fanatik, kehidupannya sangat terpengaruh oleh teknologi. Seperti dia kehilangan hidup di saat tidak ada jaringan listrik, tidak ada jaringan internet dan seterusnya. Nah, tentu lebih terbuka, ya. Tapi mereka menjadi sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya. Begitu reaktif. Dia sangat perhatian kepada wealth, kekayaan. Ya. Kemudian generasi Z. Nah, ini generasi Z, generasi setelah generasi milenial itu mereka yang lahir di tahun 95 sampai 2010. Nah, itu generasi Z. Itu yang biasa juga dikenal dengan generasi internet atau I-generation. Jadi mereka memiliki kesamaan sebenarnya dengan generasi milenial, tapi mereka mampu mengaplikasi semua kegiatannya dalam satu waktu. Dia juga nge-tweet menggunakan ponsel, dia browsing dengan PC-nya, dia mendengarkan musik dengan headset, jadi ada banyak. Nah, ini yang bisa akhirnya menyebabkan orang-orang jauh itu dekat, tapi yang dekat bisa jauh karena sama-sama sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi sejak kecil dia sudah mengenal teknologi. Jadi dia banyak melakukan hubungan dengan dunia maya, akrab dengan gadget yang canggih, ya, yang tidak langsung itu tentu mempengaruhi kepribadian mereka. Ini mesti atur, memang tantangannya besar, ya. Kalau generasi baby boomer mungkin atau generasi X itu pegang ponsel nanti di usia kuliah. Tapi generasi Z ini adalah generasi yang baru dia lahir sudah pegang HP. Nah, ini nih persoalan sebenarnya ini, ya. Kemudian selanjutnya adalah generasi digital, ya. Jadi tadi itu generasi Z itu disebut generasi digital. Tentu dia mahir dengan teknologi informasi dan berbagai aplikasi komputer. Jadi melalui media mereka mengekspresikan dirinya. Apa yang terjadi pada dirinya akan ada di media sosial beritanya. Cenderung itu toleran terhadap perbedaan, ya, peduli dengan lingkungan karena ya lingkungan cuma masalahnya dia cenderung kurang dalam berkomunikasi secara verbal. Ada egosentris, individualis, ya. Ada ingin serba instan, ya. Kemudian tidak sabaran dan tidak menghargai proses. Pokoknya mau selesai segera. Nah, kemudian yang generasi terakhir ini generasi alfa. Ini lahir tahun 2011 sampai 2025. Nah, ini generasi yang lahir sesudah generasi Z, ya, lahir dari generasi X akhir dan Y. Jadi ini sangat terdidik. Dia masuk sekolah lebih awal, dia ada les privat dan seterusnya. Orang tuanya sudah mapan pendidikannya, mapan ekonominya, sehingga begitu sangat demokratis di dalam proses kehidupannya. Nah, kenapa ini penting adik-adik kita paham yang begini? Karena ini jadi masalah. Karena karakteristik generasi ini tentu berbeda. Nah, penanganannya mesti juga dengan karakteristiknya masing-masing. Kalau kemudian tidak didekati dengan karakteristiknya, maka tidak akan ada capaian. Sama juga dalam belajar. Kalau belajar kita di kampus sekarang ini tantangannya besar. Saya menjadi persoalan karena bisa disediakan medianya, banyak juga tidak gunakan medianya. Ya, media-media online yang disediakan yang lebih terstruktur, ya, itu tidak digunakan malah. Ini persoalan sebenarnya, ya. Dalam hidup bernegara ini, jadi misalnya kita mau bicara tentang bela negara. Bagaimana kegiatan-kegiatan bela negara itu tentu akan berbeda kegiatannya di saat kita bicara generasi X, Y, generasi
alfa, ya itu nanti mungkin ada generasi beta, itu dengan karakteristiknya yang berbeda-beda. Sehingga kemudian ya program-programnya harus berbeda supaya capaiannya bisa tercapai dengan efektif. Oke, saya pikir itu penjelasan saya di bagian pertama. Nah, nanti kita lihat bersama seperti apa. Silakan Anda menjelaskan materinya atau mendiskusikan hal-hal yang dianggap kurang jelas kaitannya dengan materi pertama kita itu, atau babak pertama dari materi kita kaitannya dengan Gatra sumber daya manusia. Oke, saya break. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.